Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di channel Musim Motor. Di video kali ini saya pengen memberikan tutorial teman-teman. Tutorial bagaimana cara merubah arus AC menjadi DC teman-teman. Nah biasanya itu kalau misalkan orang merubah arus AC menjadi DC itu diperuntukkan biasanya untuk mengaplikasikan lampu proji atau lampu LED pada motor teman-teman. Nah manfaatnya merubah arus AC ke DC ini yaitu memperpanjang masa umur baterai teman-teman, lebih awet teman-teman. Nah jadi di sini saya pengen memberikan tutorial beberapa cara bagaimana cara merubah arus kabel AC menjadi AC teman-teman. Nah kabelnya warna apa dan di mana letaknya kita nggak usah lama, langsung saja kita praktekkan teman-teman ya, bagaimana caranya kita langsung eksekusikan dan kita tutorialkan teman-teman. Oke teman-teman, nah jadi caranya itu sangat gampang teman-teman. Kita hanya membutuhkan satu kabel ini teman-teman. Nah untuk apa satu kabel ini mas? Nah satu kabel ini itu kita untuk menyambung tadi, memutuskan arus AC nya menjadi DC teman-teman. Nah caranya kita ambil dari soket kiprok ini teman-teman. Kita buka kiproknya. Sebentar teman-teman. Nah kita buka kiproknya teman-temannya. Nah dan kita lihat di sini ada kabel yang berwarna kuning teman-teman. Nah kita lepas, kita ambil kabel yang berwarna kuning teman-teman ya. Nah cara melepasnya itu menggunakan ini teman-teman. Nah ini untuk apa? Ini untuk kita meluruskan pen soketnya teman-teman. Nah pen soketnya itu seperti ini teman-teman. Sebentar, kita buka dulu teman-teman ya. Nah caranya ini kita tusuk seperti ini teman-teman. Sudah selesai, tinggal kita tarik teman-teman. Oh belum ada. Bentar teman-teman, belum mau. Masih susah teman-teman. Bentar ya. Oke. Udah. Masih enggak. Wah, susah teman-teman. Sebentar. Biasanya nggak susah ini. Nah udah kayaknya. Nah benar teman-teman. Nah fungsinya ini nih teman-teman ya, kalau misalkan songket kabelnya masih ori, dia ada fitting kayak gini teman-teman. Nah untuk mendorong ini, untuk meluruskan ini teman-teman. Nah nanti ketika kita mau pemasangan ini, kita tinggal congkel aja lagi teman-teman, biar kembali seperti semula. Jadi biar dia nyangkut lagi teman-teman. Nah setelah kabel kuning ini terlepas, itu tinggal kita lilitkan kabel ke sini teman-teman. Nah kita lilitkan ke sini teman-teman ya. Sebenarnya sih nggak begitu rumit teman-teman, tinggal kita pasang-pasang aja. Nah tapi mungkin ada sebagian dari beberapa mungkin teman-teman kita yang belum memahami atau belum mengerti bagaimana cara merubah arus AC menjadi DC. Nah di sini saya memberikan tutorial teman-teman. Nah tutorial seperti ini teman-teman. Jadi kabel kuning ini kita lilitkan saja dengan satu kabel seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, sudah selesai. Nah kalau misalkan sudah dililitkan seperti ini tidak usah kita
pasang lagi ke soket kiprok teman, nggak perlu kita pasang lagi, kita lepaskan saja teman-teman ya. Nah, karena ini memang sudah seharusnya dilepas teman-teman, jadi nggak perlu dipasang lagi. Nah, tapi setelah perakitan ini jangan lupa diisolasi teman-teman, supaya aman dan nggak terjadi konsleting ketika kena air ataupun pas ketika pencucian teman-teman. Nah, selanjutnya ini sudah selesai teman-teman, ini tinggal dipasang. Nah, nanti setelah selesai dari video ini kita isolasikan. Nah, ini langsung pasang aja dulu, nanti baru saya isolasikan. Nah, selanjutnya setelah itu kalian cari songket saklar dari kunci kontak teman-teman. Nah, saklar kontak itu dia nggak jauh dari kiprok teman-teman ya. Berwarna hijau. Nah, seperti ini. Ini kita lepas juga teman-teman. Nah, dari songket kunci kontak ini teman-teman, dia ada 2 kabel teman-teman. Ada 2 kabel teman-teman. Yang pertama itu berwarna putih laras hitam, sama yang berwarna coklat teman-teman. Nah, yang kita ambil kita sambungkan ke warna coklat teman-teman. Karena kalau misalkan warna putih ini itu dia arus dari aki teman-teman. Nah, kalau misalkan dari warna putih ini kita jemperkan ke bodi, itu dia memercikan api teman-teman. Nah, kalau misalkan warna coklat ini dia arus 12 volt teman-teman. Dia akan ada arus ketika kunci kontak di on teman-teman. Nah, ketika kunci kontak off dia nggak ada arus teman-teman. Jadi dia putus ketika kunci kontak dihidupkan atau dimatikan teman-teman. Nah, jadi kita menyambungkan kabel kuning ini itu langsung ke kabel warna coklat teman-teman. Nah, ini bisa kalian langsung jumperkan ataupun kalian sambung sama saja teman-teman ya. Karena kalau misalkan yang kabel coklat ini itu nggak harus kita lepas teman-teman. Itu wajib kita pasang teman-teman, karena dia dari kunci kontak. Kalau misalkan kita lepas dia nggak bakal nyala. Sebentar. Nah, jadi bisa kita langsungkan seperti ini teman-teman ya. Ini warna coklat. Nah, ini warna coklat seperti ini. Nah, langsung kita masukkan seperti ini aja, seperti ini nggak apa-apa teman-teman. Yang penting ambil yang warna coklat teman-teman ya, yang warna gede. Kalau misalkan kabelnya masih original, dia warnanya coklat teman-teman. Nah, sebenarnya seperti ini udah selesai teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini, semua keseluruhannya dari kelistrikan teman-teman ya. Yang kita bahas ini itu arus AC DC itu kelistrikan teman-teman, bukan pengapian teman-teman ya. Jadi kalau kelistrikan itu mencangkup dari lampu, speedometer, sen, klakson, semuanya teman-teman. Nah, jadi ini semua dari arus kelistrikan ini semuanya sudah menjadi DC teman-teman. Jadi tadinya AC, nah sekarang sudah menjadi DC teman-teman. Nah, seperti ini sebenarnya sudah selesai teman-teman. Sudah menjadi arus DC teman-teman. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, ini kabel berwarna kuning itu dia jalurnya kemana? Nah, jalur yang berwarna kuning itu dia langsung ke kiprok teman-teman. Sorry lalat. Itu dia langsung dari spool teman-teman. Kok bisa tahu kabel dari kiprok berwarna kuning itu arusnya dari spool? Nah, kita lihat teman-teman ya. Dari kiprok itu larinya ke belakang, itu songketnya di sini teman-teman. Kumpulan soket-soket kabel ninja itu ada di sini teman. 1 2 3 4. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Nah, kita lihat dari beberapa songket ini, kita lihat mana yang kabelnya kuning polos teman-teman. Nah, nggak usah berlama-lama. Nah, itu yang berwarna kuning polos itu dari sini teman-teman ya. Nah, dari sini. Nah, ini kita copot dulu, kita lepas dengan cara kita tarik seperti ini. Nah, jalur kabel ini itu dia langsung ke spool teman-teman. Arusnya ke spool teman-teman. Nah, kalau misalkan ini enggak kita cabut, efek negatifnya itu
ketika kunci kontak on ataupun off, itu arus baterai langsung lari ke spool teman-teman, langsung larinya ke spool. Nah jadi otomatis baterai akan cepat habis ataupun soak teman-teman. Nah sudah dipastikan umurnya nggak akan lama dan pasti nggak akan awet dan nggak bakal tahan lama teman-teman. Nah jadi kabel sorry teman-teman, salah. Nah kenapa dia bisa menghabiskan baterai ataupun bakalan mengurangi daya kapasitas baterai ataupun bakal drop, karena yang dari depan tadi kuning tadi dia terhubung ke kunci kontak teman-teman. Nah otomatis kalau misalnya kunci kontaknya on, otomatis arus 12 voltnya larinya ke sini teman-teman. Nah jadi ini harus kita lepas juga teman-teman. Cara ngelepasnya sama seperti tadi teman-teman ya. Kita congkel. Nah, oke teman-teman. Jadi caranya sama teman-teman seperti tadi. Kita colokin, setelah itu kita cabut teman-teman. Nah, ini udah selesai teman-teman ya. Jadi tinggal kita bungkus, kita isolasikan saja. Nah jadi di video ini itu langsung kita pasang lagi kembali. Ntar kalau sudah selesai baru saya isolasikan teman-teman. Nah jadi cara ini sudah selesai teman-teman ya. Jadi semua arus kelistrikan dari lampu-lampu itu dia sudah menjadi arus DC semua teman-teman. Nah, jadi manfaatnya kita ngerubah arus AC ke DC ini untuk lampu proji ataupun LED itu dia lebih kuat teman-teman, dan baterainya juga lebih awet teman-teman ya. Nah tapi kalau misalkan kita nggak ngerubah arus AC terus kita memasang proji yang wattnya mungkin 44 watt ataupun 55 watt, saya pastikan lampunya nggak akan hidup teman-teman, karena tegangannya itu nggak kuat dengan arus kelistrikan motor teman-teman. Nah paling minusnya ketika kalian merubah arus AC dan DC ini, ketika motor nggak hidup lampunya akan berkedip teman-teman. Kenapa? Karena dia ngambil arusnya dari aki dan tanpa pengisian teman-teman. Tapi ketika motor kalian hidup kembali dan sisi pengisian kalian normal, dia akan terang teman-teman. Karena ketika lampu ngambil arus ke baterai dan baterai diisi dari putaran mesin tadi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu cara ataupun tutorial merubah arus AC menjadi DC untuk mengaplikasikan ke lampu LED ataupun proji teman-teman ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.